puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga hari ini kita bisa bertemu teman-teman ya dari berbagai uh, daerah, dari berbagai bidang studi ya. Masya Allah sekali, saya sangat senang uh, main jauh nih ke Sulawesi ya. Ya, salam kepada Linda Rasulullah SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Lembaga Studi First ya, atas kesempatannya untuk bisa sharing-sharing, bisa diskusi sama teman-teman yang luar biasa di sini ya. Tentunya nanti mungkin kita santai aja, saya juga berbagi pengalaman aja ya, apa yang sudah saya lewati terkait dengan beasiswa LPDP jalur afirmasi. Oke, sebelumnya boleh nggak saya minta tolong di share screen? Oke. Tadi juga saya lihat teman-teman ada yang sudah selesai S2 ya. Berarti senior saya ini. Saya masih S2, masih semester 3 ya. Oke. Ya, boleh next. Oke, baik. Mungkin perkenalan singkat dulu ya. Tadi emang udah dijelaskan juga, udah disampaikan juga oleh moderator kita. Eh, saya Fitri Hamzah ya. Saya asalnya tuh dari Aceh, teman-teman. Jadi saya bilang tadi jauh banget nih saya mainnya ke Sulawesi dari dari Aceh ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat tempat tinggal saya itu yang warna oranye ya, yang warna oranye. Ini nih peta Pulau Aceh, ini peta Aceh ya. Jadi yang warna orange ini kelihatan nggak ya? Nah, eh, terus saya S1-nya di Syah Kuala, di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh dan itu di ujung banget, di ujung atas banget ini. Nah, itu perjalanannya saya sekitar 8 jam ya untuk ke tempat studi saya di S1 itu. Nah, kemudian setelah lulus ya saya sempat mengajar ya di sekolah swasta ya waktu itu hampir 3 tahun. Nah, hampir 3 tahun saya mengajar di sana dan saat itu juga saya sambil mempersiapkan beasiswa apa ya mempersiapkan untuk daftar beasiswa LPDP gitu. Nah jadi tuh kalau boleh cerita sedikit ya keinginan saya untuk lanjut S2 itu sebenarnya sudah ada dari sejak saya S1 ya. Di sejak S1 sudah nanti pengennya mau lanjut S2 gitu. Cuma ada beberapa faktor yang saya pertimbangkan ya, baik itu secara ekonomi ya dan apa ya restu atau izin dari orang tua juga kalau misalnya kuliahnya di luar seperti itu ya. Nah, eh, kemudian ya dari beberapa informasi yang saya dapat ternyata beasiswa LPDP itu ada berbagai jalur gitu, ada yang reguler, ada yang afirmasi gitu kan. Nah, jadi saya mulai tuh tertarik untuk cek lebih lanjut terkait beasiswa LPDP ini gimana gitu. Nah, dan sambil persiapan yang paling saya apa ya, yang paling saya siapkan waktu itu adalah TOEFL sebenarnya karena nah itu tuh pertimbangan juga kenapa saya nggak langsung uh, lanjut S2. Jadi tuh dosen pembimbing saya itu setelah saya lulus, beliau tuh aktif gitu untuk mengirimkan info beasiswa di luar negeri gitu ya, di Jepang, di mana-mana gitu, beliau ngirimin gitu info-infonya. Tetapi kendalanya waktu itu adalah saya nggak punya sertifikat TOEFL yang resmi gitu. Nah, jadi untuk tes TOEFL itu kan kita perlu apa ya istilahnya perlu persiapan ya kan, karena yang resmi itu berbayar gitu. Jadi kalau misalnya kita asal-asalan tesnya, uh, ya kita nggak mau gagal gitu ya, nggak mau ngulang-ngulang gitu, buang-buang duit juga gitu kan.
Nah, jadi untuk tes itu saya persiapkan dulu. Nah, selama saya ngajar itulah masa-masa persiapan TOEFL dan juga saya mempersiapkan ISAI gitu. Nah, terus lulus alhamdulillah LPDP tahun 2023 dan saya itu masuk di angkatan PK 221 atau Angkatan Bumi Pertiwi waktu itu. Nama angkatannya. Itu kita laksanakan PK. Alhamdulillah itu pada rulanya saya dapat PK-nya offline ya. Jadi berkesempatan untuk bertemu teman-teman dari berbagai daerah juga dan dari berbagai jalur dari LPDP itu sendiri. Jadi kayak jalur reguler, afirmasi, terus putra-putri Papua, disabilitas, semuanya baik itu dalam negeri, luar negeri, itu kita ngumpul di Jakarta waktu itu. Itu di tanggal mulainya kemarin tuh 11 Januari gitu ya. Selama seminggu kalau nggak salah. Nah, jadi setelah PK, ya, setelah persiapan keberangkatan, kemudian saya lanjut eh, di Undip ya sampai saat ini ya. Ini Instagram saya kalau misalnya teman-teman mau apa bertukar Instagramnya menambah followers dan ini boleh berkunjung ke Instagram saya. Boleh lanjut. Oke, ini mungkin saya perkenalkan sedikit aja. Saya yakin teman-teman di sini udah familiar ataupun sudah pernah mendengar, iya, sudah pernah mendengar terkait LPDP itu sendiri. Sebelumnya saya boleh tanya dulu nggak ya? Ada yang sudah pernah mendaftar LPDP? Ada nggak, boleh dibantu raise hand atau belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, nggak apa-apa. Boleh. Oke, ya. Oh, sudah ada yang mendaftar. Oke, nanti boleh kita sharing-sharing ya, Kak. Nah, jadi LPDP itu apa? LPDP itu adalah beasiswa ataupun program yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk eh, apa namanya untuk kuliah gitu ya, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan eh, itu tuh khusus untuk S2 dan S3 gitu. Ya, jadi jenjangnya S2 dan S3. Boleh dilanjut, Kak? Nah, visinya LPDP sendiri itu menjadi lembaga pengelola dana bertaraf internasional guna untuk menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global, ya, serta turut mendorong inovasi bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Jadi itu di sini mungkin kita bisa highlight ya di bagian SDM Indonesia, ya, menyiapkan SDM Indonesia yang eh, apa namanya yang mampu bersaing secara global dan eh, terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Nah, ini nih penting untuk kita ketahui apa itu visi LPDP supaya kita tuh ketika mendaftar beasiswanya kita tahu tujuan dari beasiswa itu memberikan kita fasilitas itu untuk apa sehingga nanti setelah kita memperoleh beasiswa ini kita bisa memenuhi ataupun bisa mencapai tujuan dari LPDP itu sendiri dan tentunya tujuan yang selaras dengan tujuan kita juga gitu. Nah, dan ini ada beberapa nilai dan budaya yang ada di LPDP itu integritas ya, pelayanan, profesional, kemudian kesempurnaan dan juga sinergi. Boleh next? Nah, jadi itu program LPDP itu ada banyak sekali teman-teman. Ini yang saya cantumkan di sini juga baru beberapa ya. Ini ada banyak sekali yang saya tidak cantumkan karena terlalu banyak. Dan ini saya highlight di bagian afirmasi. Nah, kalau yang umum itu ada beasiswa reguler. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, untuk di program afirmasi sendiri, itu ada beasiswa penyandang disabilitas, kemudian putra-putri Papua, daerah afirmasi, dan juga beasiswa prasejahtera. Jadi nanti kalau teman-teman mau daftar di mana gitu, penting banget untuk melihat syarat-syaratnya dari setiap program yang uh, teman-teman tuju seperti itu.
Boleh lanjut? Ya, ini kita mungkin langsung aja ya, langsung ke bagian beasiswa LPDP daerah afirmasi. Nah, jadi kan tadi program afirmasi itu ada banyak, ada daerah afirmasi ya, termasuk salah satunya. Jadi syarat dari setiap program itu beda-beda. Misalnya afirmasi uh, penyandang disabilitas itu beda dengan uh, syarat dari daerah afirmasi seperti itu. Ya, jadi setiap program itu ada syaratnya sendiri-sendiri. Di sini coba kita lihat di bagian daerah afirmasi. Ini saya apa ya? Saya beri tanda di bagian yang paling krusial gitu ya, yang membedakan antara satu dengan yang lainnya itu di persyaratan khusus. Nanti teman-teman bisa lihat di bukletnya masing-masing. Ini tuh ada buklet. Nah, bukletnya itu bisa teman-teman download di uh, webnya LPDP ya. Nanti boleh cari aja buklet apa itu, buklet beasiswa daerah afirmasi gitu. Nanti ada di sana. Nah, di bagian persyaratan khusus itu untuk yang daerah afirmasi itu membutuhkan KTP dan juga surat keterangan dari lurah ataupun kepala desanya yang diterbitkan paling lama 1 tahun ini ya. Yang poin nomor 1 poin B, teman-teman bisa lihat. Kemudian syaratnya lagi menamatkan pendidikan dasar, jadi SD dan SMP dan SMA-nya itu berasal dari daerah afirmasi itu. Misalnya daerah afirmasinya, saya nggak tahu ya kalau di Gorontalo, di Sulawesi yang termasuk daerah afirmasi di mana aja. Nanti teman-teman bisa cek karena tidak semua daerah itu termasuk daerah afirmasi. Bahkan di Aceh juga baru 4 daerah yang termasuk afirmasi. Ya, jadi nanti boleh dicek. Nah, kalau misalnya teman-teman berada di daerah afirmasi tersebut, itu adalah peluang besar untuk teman-teman mendaftar beasiswa jalur ini, gitu. Jadi bisa pakai syarat ini, gitu. Jadi nanti ada kemudahan-kemudahannya untuk beasiswa afirmasi sendiri. Nah, jadi SD, SMP-nya itu harus di daerah itu dan telah tinggal sekurang-kurangnya 10 tahun di daerah afirmasi tersebut, ya. Nanti minta suratnya ke lurah, ya, ke lurah ataupun kepala desanya. Nah, kemudian apa nih kemudahannya? Ini khusus untuk tahun ini ya teman-teman. Eh, Kebetulan saya daftar waktu itu belum ada syarat yang semudah ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa masuk lewat ini itu sangat memudahkan teman-teman sekarang. Di tahun 2025 untuk yang kelima itu poin 5, pendaftar beasiswa dalam negeri tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi di jalur ini tahun 2025 teman-teman nggak perlu lagi mikirin TOEFL kalau misalnya target teman-teman di dalam negeri. Gitu. Tapi kalau misalnya target teman-teman di luar negeri ada TOEFL-nya. TOEFL-nya adalah 500 seperti itu. Boleh next? Ya, ini untuk uh, beasiswa PDP Prasejahtera. Nah, kalau Prasejahtera syaratnya beda lagi. Bedanya uh, teman-teman bisa lihat di poin 1 ya. Dia itu pendaftar harus terdaftar dan aktif sebagai penerima atau merupakan anggota dalam KK dengan penerima program PKH, terus ada program BPNT dan juga PBI. Dan program-program ini teman-teman bisa cek di sini di sistem DTKS Kemensos yang telah terhubung dengan beasiswa LPDP. Nanti itu teman-teman bisa cek di Google misalnya. Kalau teman-teman mau cek sekarang bisa ya. Uh, cek cek bansos gitu kalau nggak salah saya. Linknya itu nanti dari Kemensos ya. Nanti dia akan minta nomor KTP dan juga nomor kakak teman-teman. Jadi itu setelah kita cek, kita akan lihat nama kita itu terdaftar di apakah nama kita itu terdaftar di salah satu program ini atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti teman-teman tidak bisa ikut program PDP yang Prasejahtera. Tapi kalau misalnya teman-teman terdaftar di sana,
teman-teman bisa ikut jalur ini gitu. Dan ini juga bukan khusus orang tersebut, misalnya bukan kitanya, tapi kalau misalnya keluarga kita yang terdaftar juga bisa. Karena di poin yang kedua itu pendaftar tercantum pada kartu keluarga ataupun dalam kakak yang penerima program ini. Gitu. Terus diutamakan juga kalau misalnya dia adalah salah satu-satunya di keluarganya yang baru S2 gitu. Jadi itu istilahnya ada apa ya? Ada uh, prioritas gitu ya untuk teman-teman yang dia itu baru anak pertama yang S2 seperti itu. Oke, kemudian keuntungannya di beasiswa prasejahtera juga pendaftar dalam negeri sama tadi kayak yang afirmasi ya, daerah afirmasi untuk tahun ini itu tidak perlu uh, pakai sertifikat TOEFL seperti itu. Kalau misalnya di dalam negeri, tapi kalau misal di luar negeri, teman-teman tetap butuh sertifikat TOEFL, cuma skornya 500 ya kalau ITP. Dan kalau IBT 61 gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat dan menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Oke, next. Nah, ini saya ambil dari jadwal basis pembukaan batch 1 kemarin ya. Ini tuh untuk teman-teman tahu aja ringnya seperti apa dan jarak antara satu tahap ke tahap selanjutnya itu berapa lama gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih dari pendaftaran seleksi biasanya dibuka itu Januari sampai Februari ya. Eh, dan pembukaannya itu setahun 2 kali. Jadi di batch 1 itu Januari Februari dan batch 2-nya itu di Juni atau Juli seperti itu. Kemudian administrasi ya ini tahap-tahapannya. Administrasi itu mungkin kurang lebih 1 bulanan ya. Terus ada sanggahnya nanti lanjut ke TBS. Nah TBS itu ini dari Maret ya, dari pengumumannya itu Maret ya. TBS-nya dilaksanakan April, jadi itu ada waktu bulanan untuk teman-teman setelah pengumuman administrasi, teman-teman mempersiapkan waktu untuk tes bakat skolastiknya. Nanti untuk tes bakat skolastik ini nanti saya akan share di belakang seperti apa. Kemudian setelah TBS baru tuh lanjut ke substansi. Dan itu juga mungkin waktunya ada 1 bulan dari TBS ke substansi itu. Substansi itu adalah tes wawancara. Oke, boleh dilanjut. Oke, ini komponen beasiswa ya. Ada banyak sekali teman-teman dan teman-teman nggak usah ragu untuk apa beasiswa dari LPDP insya Allah cukup untuk memenuhi uh, kebutuhan perkuliahan teman-teman seperti itu. Boleh dilanjut aja. Oke, ini saya share sedikit ya berdasarkan pengalaman ya. Tips and trick untuk menulis esai ataupun sebelum menulis esai kita itu ketika mendaftar ya kita diminta untuk mengisi di bawah ada seperti kelebihan, kekurangan, terus cerita-cerita pengalaman yang membanggakan dan segala macam. Nah itu pun harus punya triknya untuk menulis di web itu gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan aja atau singkat-singkat gitu ya. Nulisnya harus pakai teknik. Kalau saya dulu makanya STAR ya, dan menurut saya juga beberapa awardee menggunakan teknik ini gitu dan cukup efektif menurut saya. Jadi caranya adalah pertama jabarkan dulu situasinya seperti apa, terus tugas kita di sana, tanggung jawab kita apa, kemudian apa aksi yang kita lakukan, dan hasilnya seperti apa. Dan itu tuh sudah mencakup sepertinya sudah sangat konkret gitu. Contoh ya, uh, ini nanti di webnya kita disuruh apa, suruh ngisi tentang pengalaman atau tentang uh, apa cerita-cerita membanggakan seperti itu. Nah, atau untuk menjawab pertanyaan wawancara juga bisa pakai teknik ini. Untuk menulis esai juga bisa pakai teknik ini. Jadi banyak hal yang bisa kita uh,
apa namanya, kita selesaikan dengan teknik STAR ini, gitu ya. Jadi pertama, misal ada pertanyaannya, ceritakan pengalaman Anda saat menjadi ketua organisasi dan tantangannya apa gitu. Nah, ceritakan dulu nih situasinya seperti apa. Uh, Sebagai ketua organisasi mahasiswa, saya menghadapi tantangan bla 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 gitu. Terus tugasnya apa? Saya perlu meningkatkan partisipasi anggota. Misalnya di situ masalahnya adalah anggota timnya nggak mau bekerja sama gitu dengan baik. Nah, tugas dia meningkatkan. Saya perlu meningkatkan partisipasi anggota dan sebagainya gitu kan. Terus actionnya apa? Action yang dilakukan, survei dan diskusi dengan anggota untuk memahami kendala mereka. Terus sistem pembagian tugas yang adil gitu ya. Jadi disebutin tuh action-actionnya apa. Terus baru terakhir ditutup dengan hasil. Jadi action kita itu ada hasilnya atau enggak gitu. Nah, hasilnya adalah uh, partisipasi anggota meningkat lebih dari 50%. Itu juga merupakan hasil gitu ya. Jadi terstruktur gitu cerita kita. Dan mudah dipahami oleh interviewer ataupun oleh reviewernya. Oke, boleh lanjut. Nah, ini saya ada satu contoh esai ya. Teman-teman, uh, untuk esai itu nggak ada benar dan salah menurut saya, karena ini sangat berdasarkan pengalaman masing-masing dan teman-teman tidak harus selalu mengikuti esai yang di-share. Misalnya saya share, teman-teman nggak harus selalu mengikuti ini, itu sangat variatif dan sesuai kreativitas teman-teman sendiri. Tetapi ini saya share sebagai gambaran awal aja, teman-teman nanti menulis esainya seperti apa. Dan sangat boleh untuk diimprovisasi. Nah, uh, ini kalau misalnya kita lihat esai ini itu adalah mahasiswa teknologi pangan mungkin ya, karena tentang pertanian gitu. Jadi dia buka dulu dengan kalimat solusi berbasis teknologi untuk petani lokal, ya, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Jadi itu dia buka dulu dengan kalimat yang apa ya, yang bikin penasaran gitu istilahnya. Jadi solusi, dia langsung bilang tuh solusi berbasis teknologi untuk petani lokal, ya. Jadi tuh kita yang baca akan bertanya emang apa sih teknologinya gitu, gitu. Jadi kita itu usahakan bikin kalimat pembuka yang mengundang penasaran si pembacanya itu. Setelah itu dia sampaikan tentang dirinya, ya. Dia perkenalkan, saya lahir di sebuah desa terpencil di Indonesia, di tengah keluarga petani yang bergantung pada hasil bumi, ya, sebagai sumber kehidupan. Kemudian kehidupan sebagai petani di desa kami penuh tantangan. Itu dia ceritain backgroundnya. Uh, Minimnya akses teknologi modern, terus keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan hasil panen. Nah, semua masalah-masalahnya itu dia jabarkan secara umum gitu ya. Nah, kemudian baru tuh selanjutnya dia jabarkan lagi masalahnya. Pertanian di desa kami menghadapi 3 masalah utama. Ya, pertama, rendahnya produktivitas dan sebagainya. Terus yang kedua apa, yang ketiga apa, gitu. Jadi dia buka dulu, ya. Terus dia jabarkan masalahnya. Coba next. Kemudian ini juga background dari desanya sendiri ya. Ketahanan pangan adalah satu elemen dalam pembangunan nasional. Oke. Okay. Desa-desa terpencil seperti tempat saya tinggal merupakan bagian vital dari rantai pasokan pangan Indonesia. Jika tantangan yang dihadapi petani dibiarkan, ya, tidak hanya kehidupan mereka yang terancam, tetapi juga kestabilan pangan negara. Gitu. Selain itu, pertanian yang tidak berkelanjutan mempercepat degradasi tanah dan kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya merugikan generasi mendatang. Dengan latar belakang ini, saya percaya pendidikan lanjutan di bidang teknologi pangan akan memberikan saya pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdampak luas. Jadi itu dia ceritakan, dia ini tuh di bagian ini adalah penekanan bahwa memang penting untuk dia itu uh,
sekolah lagi di teknologi pangan ini untuk menuntaskan masalah-masalah tadi yang udah diceritakan sebelumnya seperti itu. Kemudian baru deh dia ceritain melanjutkan studi di teknologi pangan akan membantu saya mempelajari hal segala macam hal yang dia pelajari gitu ya nanti tugas dia apa gitu. Salah satu teknologi yang ingin saya pelajari adalah precision agriculture dan ini bisa teman-teman um, apa ya sesuaikan sama bidang masing-masing gitu. Kalau misalnya di ekonomi nanti mau ambil satu topik aja yang kira-kira krusial dan sangat dibutuhkan di daerah teman-teman seperti itu. Atau misalnya kalau saya itu fisika, uh, peminatannya fisika medis. Jadi saya bahas tuh kalau di daerah saya fisika medisnya itu nggak ada ataupun masih sangat terbatas gitu sehingga saya perlu untuk lanjut S2 di bidang ini dengan peminatan ini untuk membantu apa menumbuhkan atau membantu pemenuhan SDM di daerah saya gitu. Jadi itu nggak hanya berpusat di Jawa seperti itu, tapi di daerah saya juga butuh gitu. Jadi penekanan-penekanan seperti itu yang dibutuhkan sebenarnya yang meyakinkan reviewer ataupun pembaca untuk memilih kita sebagai award di LPDP. Oke, boleh lanjut. Oke, terus penting juga ketika kita menulis esai, kita itu menjabarkan aksi kita ataupun apa yang akan kita lakukan eh, selama masa studi. Ya, jadi di semester pertama kita tuh akan ngapain, semester 2 kita mau ngapain, semester 3 mau ngapain, seminar apa yang akan kita ikuti, terus mata kuliah apa yang akan kita ambil. Risetnya harus sejauh itu, teman-teman. Jadi nggak nggak hanya mengenal, oh saya tuh mau masuk, misalnya saya mau masuk Undip, saya mau masuk fisika Undip, itu aja nggak cukup. Tapi kita betul-betul harus mendalami di dalam fisika Undip itu fasilitasnya apa, kurikulumnya apa, dosennya siapa, berapa lama kita akan belajar di sana, kemudian eh, apa ya, nanti setiap semesternya itu eh, seperti apa mata kuliah yang akan kita ambil dan apa yang akan kita lakukan di setiap semesternya seperti itu. Jadi memang harus sangat detail gitu ya terkait dengan bidang yang akan kita ambil itu. Nah, terus kontribusi setelah aksi, ini aksi ketika studi ya. Setelah itu baru kontribusi setelah studi. Nah, jadi setelah studi, setelah saya dapat ilmu itu, apa yang saya akan terapkan di lingkungan saya, di masyarakat saya, kontribusi saya apa, kegunaan saya itu seperti apa, seperti itu. Jadi ini poin kontribusi ini menurut saya sangat besar. Jadi itu tidak harus muluk-muluk teman-teman. Jadi nggak harus yang saya tuh bakal jadi menteri pertanian, menteri apa itu, atau saya mau jadi presiden atau nggak perlu seperti itu, tapi yang betul-betul bisa teman-teman capai dalam waktu uh, apa kalau kalau misalnya masa pengabdian LPDP itu 2N+1 ya. Jadi selama masa pengabdian itu teman-teman bisa mencapai itu atau enggak gitu. Jadi nggak perlu yang harus uh, terlalu tinggi gitu kontribusinya. Bahkan mengajarkan masyarakat di sekitar kita, ini kalau misalnya guru ya, mengajar masyarakat di daerah kita dan kita itu memberikannya fasilitas gratis misalnya tidak tidak mau biaya ya, itu juga termasuk kontribusi gitu. Nah yang terakhir closing, dan ini juga di closing ini kita perlu tekankan lagi. Jadi dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman hidup saya percaya saya dapat memberikan kontribusi signifikan bagi komunitas petani di desa saya dan masyarakat Indonesia gitu. Nah, beasiswa LPDP akan menjadi batu loncatan untuk mewujudkan visi saya dalam menciptakan pertanian yang lebih maju, berkelanjutan dan juga sejahtera, ya. Jadi ini penekanan-penekanan di closing. Oke, next. Ya mungkin itu ya terkait dengan esai. Nanti boleh teman-teman bertanya atau diskusi ya. Nah,
ini adalah TBS ataupun tes bakat skolastik. TBS itu nanti ada dibagi ke beberapa bagian ya. Ada yang numerik, itu ada yang logika, terus ada yang pemecahan masalah. Ya, ini contoh-contohnya aja ya. Uh, Mungkin ini tidak terlalu sulit ya kalau misalnya background teman-teman di bidang eksak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang sosial, kebanyakan merasa kesulitan. Ya tipsnya adalah ya kita harus sering-sering latihan, harus sering-sering apa mengerjakan soalnya seperti itu. Ini sama misalnya kayak kita ikut tes kampus, oh, seperti ini gitu. Oke lanjut teman, boleh diulang. Nah, kita sampai ke bagian yang terakhir, tips and trick untuk tes substansi. Nah, kalau substansi sendiri ini kan wawancara ya. Wawancara itu mengupas bagaimana penulisan kita di esai gitu. Jadi semua cerita yang kita bahas di esai itu akan dikulik lagi lebih jauh di tes substansi ini gitu. Jadi tuh penting banget buat kita kalau misalnya kita udah nulis esai itu kan lama ya. Dari esai ke apa namanya ke substansi itu kan lama. Jadi ada jeda beberapa bulan. Ya mungkin kita udah lupa. Nah, itu harus betul-betul kita pahami esai yang kita tulis itu tentang apa dan jawaban kita usahakan tidak jauh melenceng dari apa yang udah kita tulis. Nah, misal ditanya kontribusi, usahakan kontribusi yang kita tulis di esai itu kita sebutkan lagi dan mungkin kalau misalnya kita mau tambahkan boleh ya kita tambahkan, tapi poin utamanya apa yang sudah kita tulis di esai itu harus kita sebutkan. Jadi itu menilai konsistensi kita dalam menulis dan juga berbicara seperti itu. Ya ini mungkin tips and triknya, paling penting untuk kenal diri sendiri, uh, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kita orang yang seperti apa gitu ya, itu penting banget. Kemudian pengalaman-pengalaman kita sebelumnya selama S1 atau pengalaman hidup kita, nah itu juga kadang-kadang disinggung ketika wawancara. Yang apa? Ketika wawancara itu ada 3 wawancaranya, ada yang psikolog, ada yang dari akademisi, dan juga ada dari PDP-nya sendiri gitu. Jadi itu yang psikolog ini biasanya dia akan menggali tentang diri kita, tentang kehidupan kita. Jadi itu mungkin sedikit emosional ya, apalagi kalau misalnya uh, ikut lewat jalur afirmasi atau prasejahtera atau penyandang disabilitas, dan itu tuh biasanya lebih emosional gitu dan membuat kita tidak bisa mengontrol diri ketika menjawab sehingga uh, apa ya jawaban-jawaban yang udah kita siapkan itu bisa ngeblank gitu ya, jadi perlu banget untuk memanage uh, kondisi kita saat itu ya. Kemudian jujur ya. Jadi jawabnya itu apa adanya, uh, apa ya apa adanya, nggak perlu berlebihan, dan penting juga tuh kayak nggak perlu menunjukkan kita tuh paling keren gitu paling hebat tuh nggak perlu, karena yang dicari sama LPDP itu bukan itu, yang dicari lebih ke kontribusinya apa sih gitu. Kalaupun kita hebat, kontribusi kita apa. Kemudian yang ketiga, pahami tujuan kita untuk studi itu untuk apa ya. Ini pastinya berhubungan dengan kontribusi nanti. Dan pelajari esai dengan baik dan konsisten ya. Itu mungkin ya menurut saya. Sudah habis slide-nya. Oh iya, ini ada kutipan ya. Kesempatan itu seperti matahari terbit, teman-teman. Jadi jika kamu menunggu terlalu lama, kamu akan kehilangannya gitu ya. Jadi cuma sebentar aja. Kalau misalnya saat ini kita punya kesempatan, silakan persiapkan diri dan uh, silakan manfaatkan. Gitu. Dan juga ya, saya mengutip dari penulis favorit saya itu ya, kesuksesan itu adalah ketika ikhtiar kita bertemu dengan ridhonya Allah gitu. Jadi kalau misalnya keduanya bertemu, itulah
kesuksesan gitu. Jadi emang harus perlu ikhtiar di sana dan tawakal seperti itu ya. Dan terakhir apa ya? Tulislah rencanamu itu dengan pensil dan biarkanlah Allah menghapus bagian-bagian yang salah gitu, sehingga uh, apapun yang kedepannya terjadi, nah itu emang uh, udah ketentuannya Allah seperti itu untuk kita gitu ya. Jadi kita perlu berusaha. Setelah kita berusaha dengan maksimal, maka serahkan semuanya ke Allah gitu, supaya kita kalaupun gagal nggak terlalu kecewa gitu. Dan itu saya terapkan ke diri saya, dan alhamdulillah apapun hasilnya kita akan legowo gitu ya. Oke teman-teman, mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf apabila terlalu banyak berbicara ya. Nanti kita bisa sharing ataupun diskusi sama-sama. Saya kembalikan ke moderator ya. Ya, baik, Kak. Masya Allah, untuk materi hari ini ya, sangat informatif dan juga inspiratif ya. Sebelumnya terima kasih ya atas pemaparan materi ya dari Kak Fitria. Sebelumnya saya menanyakan ke Mbak Fitria, apakah memungkinkan jika kami buka sesi tanya jawab? Iya, boleh. Oh Silakan. ya, baik. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya kepada Mbak Fitria, saya persilakan ya. Silakan menyampaikan secara langsung ya, boleh raise hand atau mungkin melalui room chat room Zoom ya. Tadi sebelum saat pemaparan materi ada nih yang bertanya nih Kak. Nah, kalau alumni KIP ya kuliah bisa enggak ya Kak ambil jalur prasejahtera ini? Oke, jadi setahu saya ya, sependek pengetahuan saya gitu, yang saat ini ada di syarat untuk beasiswa prasejahtera itu ya seperti tadi ya. Jadi teman-teman terdaftar di eh, sebagai penerima apa tadi ya, di saya boleh nggak di ke slide yang tadi, ke syarat itu, sebagai penerima PKH, oh ya, PKH, PDI, dan juga BPNT. Nah, jadi teman-teman bisa cek dulu di uh, baik apa, cek bansos itu. Ya, jadi kalau misalnya terdaftar, mau teman-teman penerima KIP ataupun maupun bukan penerima KIP, teman-teman bisa mendaftar lewat jalur beasiswa prasejahtera gitu. Jadi syaratnya ini teman-teman. Itu nanti itu kalau misalnya udah dicek terus ada namanya atau nama orang tuanya yang satu kakak, di screenshot aja. Nanti itu ketika kita upload dokumen, kita akan melampirkan screenshotan itu gitu. Ya, baik, terima kasih Kak. Itu ya jawaban dari Mbak Fitri ya kepada Mbak Putri ya. Oke, kita lanjut. Mungkin masih ada pertanyaan dari kakak-kakak yang ada di sini. Oke, ya ini ada. Oke, silakan Mbak Indri. Baik, terima kasih Kak Fitria untuk penjelasan dan pemaparannya tentang beasiswa LPDP Mas ini. Saya ingin bertanya, kan Alhamdulillah saya sudah dapat LOA dari UM untuk S2-nya. Kemudian kan kalau uh, pakai LPDP ini, kalau ada LOA-nya itu tidak perlu untuk tes valid psikolitik ya? Iya, Mas. pasti. Nah, kalau untuk wawancaranya itu, em, kalau kita kan, tetap ada kayak program internasional gitu, apakah kemungkinan besar kita akan ditanya dengan menggunakan bahasa Inggris meskipun kita berkuliah di dalam negeri gitu. Sedangkan di persyaratan LPDP itu di afirmasi itu kalau dia eh, kuliah dalam negeri itu kan nggak ada tes TOEFL untuk skornya gitu. Itu aja. Terima kasih. Iya. Eh, untuk kemungkinan ditanya bahasa Inggris ya. Jadi itu sepengalaman yang saya tahu ya, yang saya tahu
kalau misalnya teman-teman itu daftarnya di dalam negeri, itu kecil kemungkinan untuk ditanya berbahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman yang di luar negeri daftarnya, itu juga ada kemungkinan mereka akan bertanya dalam bahasa Indonesia ataupun uh, ditanya dalam bahasa Inggris. Jadi itu memang murni dari uh, kondisi saat itu. Wawancaranya mau tanya kita pakai bahasa apa gitu. Jadi nggak ada ketentuannya gitu, sesuai mood wawancaranya aja. Terus kalau misalnya daftar afirmasi biasanya jarang ya yang ditanyakan bahasa Inggris karena tadi tidak ada syarat juga. Dan kalau misalnya mungkin dulu dulu kan ada syarat TOEFL-nya tuh untuk afirmasi. Jadi uh, misalnya teman-teman yang punya skor TOEFL-nya di atas 550 misalnya, mungkin hampir 600, itu ada kemungkinan juga ditanya berbahasa Inggris karena memang dilihat sepertinya mampu untuk berbicara bahasa Inggris, ataupun si pewawancaranya cuma mengetes saja ini sebenarnya dia bisa nggak berbahasa Inggris, skornya tinggi gitu. Dan karena tidak mempersiapkan tadi, misalnya dia kan daftarnya afirmasi tapi tidak mempersiapkan berbahasa Inggris, tapi skor TOEFL-nya tinggi. Nah, itu bisa jadi pertanyaan, kok bisa nih skor TOEFL-nya tinggi tapi nggak bisa jawab pakai bahasa Inggris. Jadi itu segala sesuatu, segala kemungkinannya perlu untuk kita persiapkan. Ya, minimal sekali kalau misalnya kita daftarnya afirmasi, minimal sekali untuk pembukaan. Pembukaan misalnya kayak perkenalan diri, background, dan itu kita siapkan aja pakai bahasa Inggris di awal. Dan kalau misalnya pun selanjutnya kita udah nggak bisa jawab pakai bahasa Inggris, kita bilang aja jujur ke uh, interviewernya, mohon maaf Pak, boleh saya menggunakan bahasa Indonesia uh, untuk supaya apa tidak ada miss gitu dalam jawaban-jawaban saya gitu. Jadi bisa jujur aja gitu. Terima kasih, Kak. Iya, Saya mau nanya lagi tentang esai, Kak. iya, boleh. Kan contoh esai yang tadi Kakak sharing tadi tuh, itu kan tentang keadaan desa yang dipaparkan oleh mahasiswa S2 tadi itu. Nah, kalau kita paparkan tentang diri kita, mungkin itu skemanya itu seperti apa ya? Atau apakah dia tetap skema itu kayak background, kemudian tugas, kemudian kontribusi dan closing, ataukah ada perbedaan sedikit? Itu Oke, aja. izinnya. Untuk apa ya? Untuk kerangka mungkin ya. Kerangkanya itu sama seperti itu juga. Nanti ceritanya bisa kita modifikasi. Apakah kita mau bahas tentang desa ataupun bahas tentang diri sendiri. Tapi kerangkanya sama. Jadi kalau misalnya mau kita ceritakan tentang diri kita ya, kita ceritakan kita itu uh, background keluarganya seperti apa mungkin ya. Kalau afirmasi background keluarganya seperti apa, terus selama kuliah S1 ataupun pengalaman-pengalaman kita di S1 itu seperti apa. Kemudian misalnya kita dapat tugas apa namanya? Mengerjakan sesuatu di luar bidang kita, ataupun kita ditugaskan untuk membantu dosen ketika S1 misalnya. Kita mau ceritakan itu sebagai pengalaman. Itu bisa jadi kita ceritakan aja tugasnya itu apa, tugas yang diberikan dosen itu apa, terus di sana kita ngapain, dan apa eh, efek ataupun apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari tugas yang dosen berikan itu. Misalnya kita diberi tugas untuk apa ya, ngerjain sesuatu di lab lah. Ini misalnya pengalaman saya mengerjakan sesuatu, bantuin jadi asisten laboratorium misalnya. Nah, jadi di selama selama kita jadi asisten lab itu kita ngapain aja tugasnya? Apa itu ngebantuin praktikan dalam praktikum gitu ya, membimbing mereka, terus apa, memperbaiki laporan atau ya istilahnya mengoreksi laporan mereka seperti itu. Jadi tugas-tugas asisten lab itu dijelaskan, dan kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari tugas itu gitu. Jadi kita bisa bilang
dengan adanya tugas tambahan itu yang mungkin di luar dari bidang kita ataupun yang mungkin di luar dari tugas kita yang diberikan oleh dosen kita kepada kita, melatih kita untuk bisa lebih apa ya, menambah skill gitu, ataupun bisa untuk bagaimana manajemen orang yang banyak, misalnya praktikan gitu ya, itu kan banyak, bagaimana kita memanage mereka, terus bagaimana juga kita bisa memanage waktu kita yang harusnya itu bukan tugas kita tapi kita kerja, kita diberi tugas itu, jadi kan waktu waktu kita untuk kuliah itu jadi apa ya, tugas-tugas kita jadi banyak gitu. Nah karena tugas kita banyak dan kita merasa waktu kita sedikit, kita bisa jadi lebih apa ya, teratur gitu. Jadi kita bisa langsung kalau misalnya ada tugas kita langsung mengerjakannya, tidak menunda waktu. Jadi tuh efeknya itu apa ke kita itu nanti bisa disesuaikan. Misal nih tadi yang bertanya siapa? Kak Indri. Oh ya, Kak Indri. Nah, misalnya Kak Indri mau bahas tentang apa dulu dari dirinya sendiri? Saya bahas tentang kontribusi pas ketika S1 sih. Soalnya kan Indri dari kuliah, kemudian mengambil program-program nasional dan internasional. Jadi lihatnya sih mau masukin itu ke esai gitu. Sangat bisa ya. Jadi mungkin kalau internasional ada kemungkinan ditanyanya pakai bahasa Inggris gitu ya, karena kan itu kayak pengalaman gitu. Oh dia udah pernah apa ke luar negeri, mungkin conference gitu. Dan ada kemungkinan ditanya pakai bahasa Inggris, siapkan aja. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa jawab ya kita bilang aja, boleh nggak saya jawab pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia gitu. Supaya nanti jawaban saya itu nggak salah paham gitu. Bapaknya nggak apa, mungkin saya salah dalam mengucapkan katanya sehingga salah untuk difahami gitu ya. Dan itu sangat menarik kalau misalnya kita punya pengalaman-pengalaman seperti konferensi internasional gitu ya, ataupun kita punya pengalaman publikasi ilmiah selama S1, itu juga sangat membantu jadi nilai tambah menurut saya. Ketika saya dulu itu saya memasukkan publikasi publikasi S1 ya, publikasi dari skripsi saya gitu saya masukkan. Nah itu juga dilirik, artinya tuh kayak pas wawancara ditanyain, itu kamu publikasi sama siapa gitu, sama sama dosen pembimbing ya, terus kontribusi kamu apa, terus pembagian kerjanya tuh seperti apa gitu. Jadi artinya mereka melihat oh ada sesuatu nih, berarti tuh publikasi adalah satu nilai tambah menurut saya yang sangat membantu gitu ya. Jadi nanti ditanyain tuh kita selama publikasi itu apa sih kontribusi kita di sana, atau kita cuma apa ya numpang nama aja, misalnya ada gitu ya, yang ngerjain misalnya dosen kita dan kita namanya dimasukkan gitu. Jadi mereka memastikan kita berkontribusi dan paham nggak tentang apa yang kita tulis itu gitu. Iya. Boleh nggak Kak? Iya, Iya. lanjut silakan. Boleh nggak kita minta tolong untuk dicekin esainya mungkin? Boleh. Kalau ini daftar di batch 2 ya? Ya, kebetulan Ya. Maret kemarin terima ijazah S1-nya, jadi Oh sekarang bisa ya. daftar. Oh bisa, boleh boleh. Nanti dikirim aja, boleh via apa? WA boleh. Nggak punya nomor Makasih. tanya nanti sama Rani ada. Nggih. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Nanti kalau Oke, misalnya baik. mau di mock up juga bisa. Saya juga kadang-kadang itu ada teman-teman yang minta bantuan untuk apa? Tes tes wawancara ya, sebelum tes beneran gitu. Jadi saya juga kalau jadwalnya sesuai, saya bantuin untuk mock up. Oke, baik. Terima kasih Kak Indri ya, dan juga untuk Mbak Fitri ya. Kita lanjut lagi untuk sesi tanya jawabnya. Oh ya, ini ada
Mas Edsel ya yang mau bertanya. Silakan. Oke, selamat malam Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, saya mau bertanya, saya ini kan nanti di rencana studi saya kan saya nulis itu kan saya lebih ke arah saya ingin langsung S3 gitu setelah lulus S2 gitu. Tapi kan saya lihat LPDP ini kan emang sebenarnya pembiayaan beasiswa itu hanya berhenti di S2 saja. Jadi kalau nanti mau lanjut S3 tuh mesti apply lagi. Dan kemungkinannya juga ada kemungkinan nggak lolos gitu. Nah nanti kalau pada saat di interview nih akan ditanyakan nggak kalau kemungkinan kalau misalnya nggak lolos, apa yang akan dilakukan jika eh, belum lolos beasiswa? Apakah ada pertanyaan seperti itu kemungkinan? Terima kasih. Ya, eh, pertanyaan itu sangat mungkin untuk ditanyakan oleh pewawancara. Bahkan ketika kita tidak tidak menyantumkan kalau misalnya setelah lulus S2 langsung S3 itu pun akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi misalnya kita mau S2 pakai LPDP, tapi nanti setelahnya kita akan kerja. Itu juga ditanyain, ini kalau misalnya kamu nggak lolos beasiswa LPDP, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Jadi tuh uh, memang perlu untuk kita persiapkan ya. Jadi tuh kita buat plan A-nya apa, plan B-nya apa. Kalau misalnya kita lulus, kita ngapain? Kalau misalnya kita nggak lulus, kita ngapain? Gitu. Eh, itu sangat mungkin untuk ditanyakan ya. Jadi saya juga mendapat pertanyaan yang serupa gitu ya. Jadi ketika saya di interview, hmm, setelah menjabarkan nih yang apa ya setelah beberapa pertanyaan dari psikolog, terus dari akademisi, yang terakhir kan dari LPDP tuh. Nah, ditanyain kalau misalnya kamu nggak lulus nih beasiswa LPDP, apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Apakah kamu akan tidak kuliah atau kamu akan um, apa namanya mendaftar beasiswa lain gitu. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Jadi jawaban saya waktu itu saya katakan sejauh ini saya sudah berusaha dengan sangat maksimal untuk mempersiapkan beasiswa LPDP gitu ya. Uh, saya yakin dengan usaha yang saya lakukan ini cukup untuk apa ya untuk bekal saya menjadi award di LPDP. Namun jika saya tidak diterima sebagai awardee, saya akan berusaha. Waktu itu emang niat saya akan berusaha di batch selanjutnya gitu. Saya akan berusaha di batch selanjutnya dan mempersiapkan apa-apa saja yang menjadi kesalahan saya di saat sekarang ini. Misalnya, saya akan mempelajarinya dan memperbaiki di batch selanjutnya gitu. Ya, menurut saya itu penting ya di awal kita bilang, kalau emang usaha kita itu udah semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Jadi meyakinkan pewawancaranya gitu ya. Terus kalau emang kita nggak lulus ya memperbaiki gitu ya, memperbaiki dan uh, apa kita evaluasi itu evaluasi kesalahan kita apa dan kita perbaiki di batch selanjutnya gitu. Ada kemungkinan untuk ditanyakan itu ya. Ya baik Kak. Berarti kalau jadi mungkin di pada saat wawancara itu kan kalau memang niatnya mau langsung S3 itu pasti juga akan dipertanyakan seperti itu juga kan. Jadi kalau misalnya selalu S2 mau langsung S3 akan dipertanyakan. Terus jadi karena ini memang beasiswanya terpisah gitu, berarti memang dari LPDP sendiri apakah nanti kalau misalnya eh, tesis dan IPK-nya tinggi sama S2 itu apakah ada beasiswa lanjutan untuk langsung S3 atau harus ngulang memang harus ngulang dari awal lagi begitu. Sependek pengetahuan saya itu kita harus ngulang. Jadi walaupun kita lulus 1,5 tahun, ketika kita tinggi, kita harus ngulang dari awal untuk lanjut S3-nya. Tapi eh, misal nih kita lulusnya bagus, terus misalnya lulusnya cepat juga, misalnya 1,5 tahun ataupun ketika kita tinggi, itu jadi nilai tambahan untuk kita membuktikan ke LPDP bahwa saya tuh mampu untuk menyelesaikan studi dengan baik gitu. Kalau misalnya saya nanti daftar lagi, saya akan apa namanya? Saya yakin saya juga akan mampu untuk menyelesaikan studi selanjutnya gitu. Jadi itu pembuktian kalau kita mampu gitu untuk menjalankan karena yang ditakutkan oleh LPDP adalah kita
udah diberi fasilitas tapi kita nggak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik gitu. Jadi kayak mereka rugi gitu loh membiayai kita kuliah, sedangkan kita tidak memberikan apa-apa. Jangankan kontribusi untuk selesai studi aja susah misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mampu maksimal ya selama studi, itu akan menjadi nilai plus ya. Ini tambahan menurut saya. Baik Tapi Kak. ini Hmm. untuk sekarang itu kan sebenarnya apa ya, setelah S2 itu kan ada pengabdian, masa pengabdian tuh 2N+1. Nah, jadi sekarang itu kalau misalnya mau lanjut setelah S2 lanjut S3, itu nanti kita harus lapor dulu ke apa, ke bagian LPDP-nya bahwa setelah S2 saya mau lanjut S3. Maksudnya tuh nggak kontribusi gitu loh. Jadi kontribusinya itu di akhir nanti. Jadi di apa ya? Digabungin gitu. Kontribusi S2 sama S3-nya digabung nanti di akhir. Harusnya kan setelah S2 kita kontribusi dulu tuh 2 tahun gitu. Tapi kalau misalnya kita berniat untuk lanjut terus S3, kita harus mengirimkan surat ke LPDP kalau kita mau S3. Seperti itu. Baik Kak, berarti ini kontribusinya juga berlaku di dalam negeri juga kan Kak? Iya, di dalam negeri. Kalau sekarang itu LPDP peraturan baru ya, itu memberikan eh, apa ya, memberikan kita peluang untuk bisa magang di luar negeri. Jadi sekarang udah boleh magang di luar negeri setelah lulus. Baik Kak, maaf Kak, mau tanya lagi. Berarti di kalau memang nanti mau lanjut S3 itu kan nggak bisa langsung otomatis dan harus daftar lagi ya. Berarti nanti eh, kan perlu izin dulu kan ke LPDP-nya. Jadi boleh nggak kalau kita apply beasiswa S3 LPDP lagi gitu? Boleh, boleh. Kita boleh pakai beasiswa LPDP lagi. Tapi itu harus dengan persetujuan LPDP dan apa tadi ya, persetujuan LPDP itu ngirim surat gitu. Kita kasih tahu kalau kita mau S3. Terus kita tes dan tentunya harus lulus beasiswa untuk S3-nya gitu. Baru bisa untuk lanjut S3 pakai beasiswa LPDP. Jadi itu nggak ada istilahnya apa ya, kamu dia ini lulusan LPDP berarti S3-nya akan mudah untuk dapat LPDP, nggak ada seperti itu. Jadi ada kemungkinan untuk kita nggak lulus juga gitu. Masing-masing gitu. Dua dua apa ya? Dua program yang berbeda. Izin Kak, Ya. berarti kalau kita apply ke S3 besok itu kita meski ulang seleksi itu ya? Iya, semuanya kita ulang dari awal, dari apa? Paling yang kita nggak ulang pembuatan akun, karena kita kan udah punya akunnya. Untuk syarat-syarat semuanya tuh berbeda gitu. Oke baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga ya untuk Mas Edsel dan Mbak Indri ya untuk diskusi interaktifnya dan juga Mbak Fitri ya yang sangat semangat untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Oke, kita lanjut lagi ya ke sesi tanya jawab ya. Masih ada waktu dari teman-teman di sini masih ada kayak yang mau bertanya ya, mumpun ada pemateri ini yang bisa kita ajak diskusi gitu. Izin Kak, mau bertanya. Silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf ada off cam karena berhalangan untuk on cam. Jadi mungkin langsung saja ya Kak terkait pertanyaannya. Jadi kemarin itu kan teman saya itu ngikut substansi LPDP. Nah, itu dia ditanyakan hal-hal yang tidak krusial pada esainya gitu kan. Nah, pertanyaannya kira-kira apakah esainya tidak menarik ataukah memang esainya yang sudah jelas gitu Kak. Sehingga tidak dikulik lebih dalam terkait esainya gitu. Dia ditanyakan hanya seputar kontribusinya saat waktu sarjana gitu Kak, waktu di bangku perkuliahan S1. Sedangkan untuk rencana tesis, kontribusi itu
tidak ditanyakan secara lebih mendalam gitu Kak. Nah, kira-kira menurut pemateri ataupun Kak Fitri ya, kira-kira apakah esainya kurang menarik ataukah esainya sudah jelas gitu Kak. Nah, takutnya saya juga seperti itu nantinya. Insya Allah akan ikut substansi di tanggal 5. Jadi ya supaya mungkin lebih jelas saja sih agar lebih mempertimbangkan hal-hal yang krusial nantinya gitu Kak. Mungkin sekian Kak. Oke. Terkait esai ya. Jadi itu sekali lagi saya bilang esai ya wawancara itu sangat tergantung dari siapa yang wawancarain ya. Tapi mereka punya apa ya istilahnya form penilaian yang sama pastinya ya. Yang mau dicari itu sama. Tapi cara mereka untuk bertanya itu sangat depend on siapa yang wawancarai gitu ya kan. Eh, Terkait tadi ada temannya yang tidak ditanyakan terkait kontribusi, eh, kita nggak bisa pastikan apakah esainya tidak jelas ataupun esainya sangat jelas karena saya sendiri juga belum membaca esainya gitu kan, jadi saya nggak tahu. Eh, tapi ada kemungkinan-kemungkinan ya. Kalau kemungkinan pertama mungkin esainya juga udah sangat jelas sehingga yang perlu di apa dikorek lagi ataupun dicari tahu lagi terkait kontribusi dia ketika S1 ya. Cuma kita nggak tahu ini temannya lulus atau enggak atau belum pengumuman. Gimana temannya ini udah jadi awardee ya? Belum Kak, masih Oh, sebentar. Baru kemarin juga sih, oh tanggal iya, iya oke. 26. Ya, berarti nanti kita lihat dulu ya temennya lulus atau enggak gitu kan. Emang ada sangat sangat variatif gitu. Cara pewawancara itu menggali tentang diri kita. Ada yang misalnya kebanyakan pertanyaannya tentang personal, ada yang kebanyakan pertanyaannya tentang kontribusi, ada tuh yang kontribusinya sangat dikulik gitu ya. Jadi semua tentang apa apa yang sudah dia raih itu ditanyakan. Atau ada yang fokusnya ke apa namanya? Ke rencana studi. Jadi tentang tesisnya ditanyain, tentang eh, nanti dia mau ngapain, kuliahnya mata kuliah apa aja. Nah, itu tergantung dari pewawancara semuanya. Ataupun tergantung dari jawaban kita. Oh ya, ini juga mempengaruhi ya. Jawaban kita itu sangat mempengaruhi pertanyaan wawancara gitu. Jadi kalau misalnya kita mengarahkan ke misalnya kita mau mengarahkan ke kontribusi, berarti kita akan bahas tuh, kita buka dulu kalau misalnya kita pernah berkontribusi ataupun kita pernah aktif di organisasi ini misalnya. Nah, nanti karena kita udah buka tentang organisasi itu, jadi si wawancaranya akan menanyakan lebih banyak tentang apa aja yang kamu kerjakan di organisasi itu, tugas kamu apa, seperti itu. Jadi eh, dari jawaban kita itu juga mempengaruhi pertanyaan wawancara, gitu ya. Kalau misalnya kita bahas tentang penulisan ilmiah, kita bilang nih, selama S1 saya pernah menulis. Oh, cek cek. Kayaknya ini dari jaringan atas saya atau jaringan pemateri ya? Ini pemateri. Jaringannya Fitri. Di sana lagi hujan deras soalnya. Fit. Oh, iya. Nah, coba aku telepon dulu. Oke. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman.
Dilanjutkan, Nat. Udah bergabung kembali beliaunya. Oh, udah ya. Oke, Mbak Fitri. Ayo. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Fitri. Iya, tadi udah ya sampai pertanyaan yang terakhir udah selesai. Ada lagi? Oke, baik teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Eh, tapi untuk waktunya sebenarnya udah selesai juga ya, 60 menit berlalu untuk sesi materi dan tanya jawab. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui tim study first ya. Insya Allah eh, ada waktu kami bisa apa ya meneruskannya ke pemateri. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Mbak Fitri ya atas waktu, pengalaman dan juga semangatnya luar biasa yang telah dibagikan kepada kita. Semoga setiap materi yang disampaikan menjadi penyemangat buat teman-teman yang ada di room Zoom ya, yang lagi semangat-semangatnya untuk menggapai impian mereka. Semoga ini menjadi jembatan buat teman-teman bisa menggapai impiannya gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pemberian sertifikat ya. Oh ya, oh, ini ada informasi nih. Insya Allah Selasa besok Mbak Fitria mau ujian hasil tesis. Ini ujian akhir ya Mbak? Atau ujian Bukan akhir? ujian seminar hasil. Jadi Masih seminar sebentar hasil. sebelum Oh, sebentar gitu. sebelum sidang. Masya Allah, baik ya. Kita doakan ya Mbak Fitria, semoga diberikan kekuatan dan juga kemudahan gitu dalam menghadapi ujian besok hari Selasa ya. Semoga sukses Mbak dan lancar-lancar. Amin. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, sesi pemberian sertifikat. Mungkin kepada operator bisa ditampilkan. Ya, tunggu ya. Oh, ini. Ya, ini sertifikat penghargaan ya diberikan kepada Mbak Fitria Helmiza SSI ya sebagai pemateri dalam acara webinar Scholarship Series 4 dengan tema Beasiswa LPDP Afirmasi Langkah Pasti Meraih Beasiswa, Peluang, Persiapan, dan Perjuangan yang diselenggarakan oleh Study First Center tanggal 1 Juni 2025. Direktur Study First Center Mahasiswa SEMAK. Oke, sedikit penghargaan dari kami kepada Mbak Fitria. Ya, terima kasih. Ya, Mbak. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi ya. Jadi diharapkan kepada para peserta untuk teman-teman yang ada di Zoom untuk mengaktifkan kamera ya. Kita sama-sama untuk uh, bisa memotret ya, memotret secara online walaupun secara online. Oke. Nanti saya hitung 1 sampai 3. Silakan mempersiapkan senyum terbaiknya dan gaya terbaiknya ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Ya, oke. Sekali lagi ya, mungkin dengan gaya bahagianya atau apa, boleh. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, selesai. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya Mbak Fitria atas waktunya. Mohon maaf ini sudah merepotkan ya. Semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi pahala ya, pahala terbaik di sisi Allah dan juga bisa membantu kami di sini untuk menggapai impian kami, mungkin mengejar beasiswa-beasiswa LPDP ya. Gitu. Oke, selanjutnya untuk webinar selanjutnya ya. Jadi teman-teman yang di sini kami masih ada scholarship series yang kelima, tentunya dengan beasiswa yang berbeda. Kalau kemarin kita kan udah membahas terkait beasiswa LPDP. Nah, besoknya insya Allah kita akan membahas beasiswa pendidikan Indonesia, BPI ya. Nah, gimana eh, bentuk dari beasiswa BPI ini ya, kita belum tahu ya. Silakan kalau teman-teman masih kebingungan ya, gimana sih BPI ini, terus perbedaannya dengan LPDP itu apa sih gitu ya. Ya silakan mengikuti webinar selanjutnya. Jadi masih banyak jenis-jenis beasiswa yang bisa teman-teman raih gitu ya. Tidak hanya stuck di satu beasiswa aja, jadi bisa dicoba banyak beasiswa gitu. Kita nggak tahu rezeki kita di mana ya, jadi silakan dicoba semua gitu. Oke, baik. Selanjutnya.
Sebelum saya tutup ya, sebelum saya mengakhiri kegiatan hari ini ya, izinkan saya ya untuk menyampaikan satu hal penting juga yang menjadi bagian dari semangat kita ya, menuntut ilmu. Selain semangat menuntut ilmu juga tentunya harus ada semangat berbagi dan juga solidaritas kita bersama gitu ya. Insya Allah dari kami Study Fair Center juga bekerja sama dengan salah satu lembaga kemanusiaan yang ada di Gorontalo, itu adalah KNRP ya, terkait donasi Palestina. Jadi kita sudah ketahui bagaimana kondisi yang ada di daerah, yang ada di negeri sebelah ya, bagaimana Palestina keadaannya, kekurangan dari harta, makanan, dan juga pakaian. Jadi kami mengharapkan teman-teman yang mau berbagi rezeki bisa melalui KNRP ya, bisa BSI 451 727 727 7028 atas nama KNRP gitu. Selanjutnya, saya ingatkan juga kepada teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah kami share ke chat room ya. Silahkan untuk mengisi presensi ini ya, sebagai bentuk kehadiran teman-teman gitu. Oke, ya selanjutnya. Alhamdulillah, eh, berakhir ya dengan berakhirnya penyampaian terkait donasi Palestina, maka menandakan pertemuan kita hari ini juga berakhir. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah sangat aktif dan juga antusias selama kegiatan ini berlangsung. Semoga webinar ini bisa menjadi titik awal ya yang memberi selangkah pasti untuk kita semua meraih beasiswa, khususnya untuk LPDP jalur afirmasi gitu. Ingat, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai jika kita serius untuk mempersiapkan diri gitu. Jadi teman-teman mengikuti webinar ini udah berarti teman-teman sudah mempersiapkan diri gitu. Jadi semoga ini jadi proses selanjutnya untuk menggapai beasiswa kita gitu ya, beasiswa apapun itu gitu ya. Jadi mimpi ini adalah punya kita, maka mari kita perjuangkan seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf dari saya selaku moderator jika selama memimpin jalannya diskusi ini masih banyak salah kata ataupun kurangnya, mohon dimaafkan. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetap semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nadila, Mbak Fitria, dan teman-teman semuanya. Terima Ya, kasih. terima kasih semuanya. Semuanya.